Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga-nganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Apa yang terjadi dalam kepolitikan kita hari-hari ini berkait dengan Pilkada serentak 2024 tak bisa dibantah. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kalau bisa disiasati, iya. Dan itulah yang dilakukan para elite politik kita. Jika dikatakan pembatalan penganuliran keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tak mungkin terjadi jika Prabowo tidak cawe-cawe seperti yang disepilkan oleh Arteria Dahlan dan Hamid Awaludin dengan Prabowo menelpon Megawati. Hal itu saya kira terlalu menyepelekan kekuatan rakyat, apapun, berapapun, dan betapapun. Lagian jika hal itu benar terjadi, justru semakin menguatkan bagaimana kekuatan tekanan rakyat yang membela keputusan MK kali ini. Buktinya Prabowo saja sampai memerintahkan untuk para kadernya balik badan. Dan aksi penganuliran pun segera dibatalkan. Jika hingga hari ini mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat masih turun ke jalan selain hendak memastikan ketetapan Mahkamah Konstitusi itu, juga telah berkembang ke soal kitarannya. Ini barangkali dianggap sebagai momentum, meskipun dari konsep gerakan, kelemahannya adalah tak adanya desain matang untuk itu. Tidak ada pula sosok kuat yang bisa dimunculkan, sebagaimana dulu misalnya Megawati Soekarno Putri pernah diperhadap-hadapkan dengan Soeharto menjelang longsor. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga-nganga. Konstelasi politik juga dialektikanya berbeda. By moment terpenuhi, tetapi konsolidasi civil society belum terbangun. Pro kontra soal aksi massa rakyat bergerak atau bersatu tak bisa dikalahkan sebetulnya muncul juga di kelas menengah yang rentan dengan isu-isu perubahan. Dari sejak dulu, sejak dari pemikiran klasik aristokrasi Prancis Gustave Le Bon dan psikoanalisis Sigmund Freud, bahwa massa itu ya tidak lebih dari kerumunan yang tidak mampu berpikir sendiri, inferiority complex, tragedi perlawanan kelas yang tetap saja terasa eksklusif. Bahkan narasi utama dalam pendidikan kewarganegaraan kita, meski numpang dalam praksis politik yang tidak tertata, adalah upaya untuk menegasi ekspresi massa sebagai bagian dari politik kewargaan yang sah dan bermartabat. Saya tak ingin mengomentari itu lebih jauh karena fakta di lapangan antisipasi elite partai jauh lebih canggih. Daya akselerasi dan pragmatismenya lebih terlatih. Konstelasi politik berubah cepat. Kita lihat apa yang terjadi di Provinsi Banten, di kota Tangerang Selatan, juga sebelumnya gonjang-ganjing di Jawa Barat dan Jakarta, juga Jawa Tengah. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Perbantahan soal soliditas di KIM, Koalisi Indonesia Maju, tak bisa dielakkan. Belum lagi bagaimana ketika Airin yang semula dimundurkan KIM, artinya termasuk Golkar, di Banten, begitu dimajukan oleh PDI Perjuangan,
Tak lama kemudian Golkar memberikan rekomendasinya pula, rekomendasinya kembali ke Airin di luar Kim. Kasus yang tak kalah tragis adalah apa yang terjadi di Solo. Sekar Tanjung, Ketua DPD 2 Golkar Solo yang semula maju di Pilkada Solo, mendadak mengundurkan diri dalam menit terakhir. Muncul calon baru yang disodorkan dari inisiasi Gerindra. Sekar Tanjung, lulusan Boston University yang bukan kader-kaderan itu, mengalah. Padahal ia anak Akbar Tanjung, tokoh penyelamat golongan karya ke pembaruan Partai Golkar. Sekar Tanjung pun mulai dari bawah, bukan kader kampret, kalong maksud saya. Ketika Gusti Bre Mangkunegoro yang didukung KS, Koalisi Sumber, yakni Gibran Jokowi, mundur dari pencalonan Pilwalkot Solo, Sekar Tanjung yang hendak mendampinginya waktu itu kemudian memajukan diri menjadi kandidat. Dia yang memang paling pantas dari sisi kapabilitas, kapasitas, dan elektabilitas. Tapi usai pembatalan anulir keputusan MK dan munculnya ketua umum baru di Golkar, sontak Gerindra dari Kim menyodorkan pasangan kandidat baru, Respati Ardi, ketua HIPMI Solo, yang masih keponakan Akbar Tanjung. Ruwet, permainan cantik atau kasar. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Koalisi partai-partai di daerah juga bisa tunggang langgang, lintang pukang. Apakah PDIP tidak menikmati berkahnya? Bukan hanya di Jakarta yang bisa memajukan calonnya sendiri, tetapi di Pemda tingkat 2 Surabaya dan Banyumas misalnya, bisa jadi kader PDIP juga akan berhadapan dengan kotak kosong. Kalau saya memposting opini seperti ini karena terlibat dalam politik praktis, tidak. Atau nyari duit, tidak juga, nggak ada hubungan. Saya hanya akan merasa happy jika semakin banyak orang berani menyatakan pendapat dan hak politiknya. Elite politik akan makin brengsek jika rakyat jelantah diam saja. Nggak ada hubungan dengan dukung ini dan itu. Tapi bagaimana kita juga mempunyai hak di luar tanggung jawab kita? Agar tidak terus-menerus kita mendapatkan pemimpin yang sekaligus juga pembohong dengan pendukung yang heroik dalam mempertontonkan ketidaktahuannya. Tetap merdeka. Pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 telan tenggelam lantaran berat banyak, kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga-nganga, yang menganga. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam.